Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kuman Ganteng. Ya, hari ini akhirnya kita masuk ke pembahasan kedua mengenai APD. Nah, iya. Jadi sebelum kita akan membahas mengenai APD, kita harus tahu dulu sih sebenarnya apa sih definisi dari APD itu. Nah, APD itu adalah suatu perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat baik itu padat, cair atau udara yang melindungi pemakainya dari penyebaran infeksi sehingga pemakainya bisa lebih aman. Setelah kita tahu apa itu definisi, kita harus tahu dulu prinsip penggunaan APD. Adapun prinsip penggunaan APD meliputi beberapa hal, ada 5 poin. Yang pertama, APD itu harus digunakan sesuai dengan risiko paparan. Jadi kita harus menyesuaikan juga paparan apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, hindari kontak antara APD yang terkontaminasi atau APD yang bekas pakai. Terus buanglah APD yang bekas kita pakai ke limbah yang sudah disediakan atau yang sesuai. Jadi jangan sampai membuang limbah, misalnya limbah tajam dibuang ke plastik, itu nggak boleh. Harus dibuang dan diangkut sesuai dengan SOP yang ada. Yang ketiga, jangan berbagi APD yang sama antara dua petugas atau individu. Kemudian ketika mau mengganti APD, ganti APD secara keseluruhan jika tidak digunakan lagi. Kemudian yang terakhir, cuci tangan setiap kali melepas APD. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang ingat, ketika kita melepas APD, setiap melepas satu bagian kita harus melakukan cuci tangan, paling nggak menggunakan hand rub. Oke, next. Nah, kemudian APD yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai pelindung kepala. Nah, definisinya adalah sebagai, namanya aja pelindung kepala, yaitu melindungi kepala, rambut, tenaga kesehatan dari percikan cairan infeksius pasien selama melakukan perawatan. Syarat-syarat pelindung kepala yaitu harus terbuat dari bahan yang tahan air, tidak mudah robek, dan ukurannya juga harus pas di kepala. Penutup kepala ini digunakan sekali pakai dan yang terbuat dari bahan kain dapat dilakukan pencucian. Kalau memang misalnya kita ibaratnya menggunakan bahan kain, tapi kalau enggak ya gunakan yang satu kali pakai. Untuk cara penggunaan untuk tenaga medis atau orang-orang yang menggunakan hijab, gunakan jilbab yang menutupi kepala dan dimasukkan ke dalam baju kerja atau diikat ke bagian leher. Dan jika jilbab akan digunakan pada prosedur berikutnya, maka jilbab harus ditutup kembali dengan penutup kepala atau topi. Nah, gambarnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran ya, dimana kita menggunakan jilbab yang dimasukkan ke dalam baju kerja atau diikat ke bagian belakang leher. Dan yang gambar yang baju hijau itu dimana kalau misalnya kita jilbab kita akan digunakan pada prosedur berikutnya, maka jilbab ditutupi kembali dengan menutup kepala. Seperti inilah kurang lebih gambarnya. Oke, sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Kita sampai jumpa di materi berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.